programmer tugasnya adalah bagaimana membuat program. Ya, seorang programmer membuat program. Program itu adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Seorang programmer tugasnya membuat program. Di mana dia buat? Maka dia gunakan bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman merupakan tool atau perangkat yang digunakan oleh seorang programmer untuk membangun atau membuat sebuah program. Nah, apa itu algoritma? Nah, kalau dalam definisi kemarin itu sudah saya sampaikan, algoritma itu adalah menyelesaikan masalah. Cara kita atau urutan langkah dalam menyelesaikan masalah. Urutan logis. Ya, urutan logis dari seseorang dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu dikatakan algoritma. Nah, sekarang apa tahapan yang dilakukan oleh seorang programmer di dalam membuat sebuah program? Nah, kita lihat tahapan-tahapannya di dalam handout saya yang sudah saya bagikan. Tahapan-tahapan di dalam buatan program, ya, langkah-langkahnya. Pertama itu mengetahui dengan jelas problem apa yang akan dibuat programnya. Jadi tidak semuanya mungkin kita bisa buat programnya, ya. Tapi Anda harus tahu dulu bagaimana cara mengetahuinya. Kita harus bisa mendata apa yang menjadi inputnya dan bagaimana prosesnya dan bagaimana outputnya. Termasuk di sini tipe data yang mau dipakai. Contoh sederhana gini, dalam contoh saya kemarin itu kita membuat dalam bentuk algoritma kita tuangkan dulu bagaimana membuat program menghitung luas lingkaran. Ya. Jadi menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran kita tahu ada jari-jari. Itu namanya variabelnya. Ada konstanta nilai ketetapan. Biasanya kan pi r kuadrat. Pi itu nilai tetap itu 3,14 atau 22/7. L atau prosesnya itu adalah luas sama dengan pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Ya. Jadi harus kita bisa definisikan apa variabelnya. Variabel inputnya apa? Inputnya artinya yang kita masukkan, yang kita entrykan. Yang kita entrykan di sini adalah nilai jari-jari. Konstanta bisa kita entrykan bisa, tapi dia nilainya tetap tidak berubah. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah pi kali r kali r. Itu logika prosesnya. Hasil outputnya apa? L. Nah, contoh lain. Kita ingin membuat dan menyelesaikan sebuah problem untuk membedakan bilangan positif dengan bilangan negatif. Apa logikanya menurut Anda? Apa logikanya untuk bisa memisahkan bilangan positif atau bilangan negatif? Apa logikanya? Bilangan positif berarti bilangan lebih besar dari 0. Betul nggak? Besar atau sama dengan 0, itu kan bilangan positif. Kalau bilangan negatif, kecil dari 0. Sekarang kita logikakan, apabila bilangan itu lebih besar atau sama dengan 0, termasuk 0 kita anggap positif. Kurang dari 0 berarti adalah bilangan ya, negatif. Itu logika proses kita. Inilah yang disebut dengan algoritma. Nah, algoritma itu dituangkan dalam bentuk apa? Dia bisa dituangkan dalam bentuk bahasa sendiri, ya, bahasa alamiah. Di contoh saya juga sudah sampaikan bahasa alamiah. Contoh di bawah, di contoh bagian bawah itu saya ini kan. Nah ini, misalnya di sini dalam algoritma percabangan ya, saya sudah contohkan. Mulai masukkan nilai bilangan, misalnya X, kemudian bilangan X, ketika bilangan X habis dibagi 2, ya, maka loncat ke perintah yang keempat, ketika X kalau tidak berarti loncat ke perintah yang kelima. Itu adalah urutan-urutan langkah tapi dituangkan dalam kalimat sendiri. Itu disebut dengan algoritma. Tapi algoritma dengan kalimat sendiri itu biasanya tidak bisa dipahami dan mengerti oleh orang lain. Hanya cukup untuk pemahaman sendiri. Maka algoritma yang lain ditulis dalam bentuk apa yang kita sebut dengan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart itu adalah menuliskan algoritma dalam bentuk simbol-simbol. Nanti ada lagi namanya pseudocode. Itu algoritma juga. Tapi dia bukan dituliskan dalam bentuk simbol-simbol, tapi dituliskan dalam bentuk kode-kode tertentu. Kode-kodenya itu mendekati bahasa pemrograman. Nah,
Mari kita lihat. Algoritma dalam bentuk flowchart maupun algoritma di dalam bentuk pseudocode, dia memiliki alur proses pertama, itu yang kita sebut dengan sequential proses. Prosesnya beruntun, berurutan. Jadi dari proses yang satu, pindah kedua, pindah ketiga, pindah keempat, pindah kelima, dan seterusnya, selesai. Jadi mulai kerjakan A, kerjakan B, kerjakan C, kerjakan D, dan seterusnya, selesai. Itu namanya proses sequential. Contoh, tadi kita contohkan adalah menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran, kita pahami dulu variabel inputnya adalah jari-jarinya. Kemudian jari-jari ini kita menggunakan tipe data. Tipe data artinya adalah bagaimana kita memakai datanya. Karena tipe itu menentukan data yang akan kita gunakan. Ada data numerik. Data numerik itu berupa angka-angka. Ada data string. Data string itu adalah berupa karakter. Data numerik atau angka-angka itu dikelompokkan atas dua garis besarnya. Ada data bilangan bulat. Data bilangan bulat sering disebut dengan integer. Ada integer, long integer, kalau ranknya lebih besar, long integer. Integer. Ada data bilangan berkoma atau data bilangan pecahan, itu yang kita sebut dengan float. Floating point. Ya. Double float, float. Jadi ada tipe data numerik. Numerik itu dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Ada integer, ada float. Ada nggak data string? Ada. Itu yang kita sebut dengan chart atau karakter. C-A-R-T. Chart, karakter. Berarti tipe datanya kalau kita ingin menuliskan suatu kalimat, berarti data kita adalah data string atau dengan data karakter. Chart. Kalau kita mau memasukkan, menuliskan variabel dalam menghitung luas lingkaran tadi yang kita sebut jari-jari, maka R ini adalah data yang dalam bentuk bilangan bulat. Kita buat boleh integer. Tapi karena di sini P dia konstantanya 3,14, dia menggunakan bilangan berkoma, maka untuk menghitung luas lingkaran akan sulit kalau kita ambil bilangan bulat saja. Maka yang paling amannya adalah kita pilih float. Ya. Jadi R jari-jari kita pilih sebagai tipe data float, ya, float. Kemudian L sebagai outputnya juga kita pilih sebagai data float. Ya. Jadi 3 kelompok. Inputnya adalah jari-jari dengan konstanta P 3,14. Prosesnya adalah L sama dengan P kali R atau PR kuadrat. Dan outputnya ada L. Tahapan kedua di dalam pembuatan program. Jadi mengetahui dengan jelas problemnya apa, kemudian mengetahui dan mendata variabel input, variabel proses, dan variabel output, serta tipe data masing-masingnya, maka yang berikutnya baru buatlah algoritma dalam bentuk flowchart atau pseudocode. Nah, sekarang kita buat. Dalam algoritma dia punya simbol-simbol star. Masih kelihatan presentasi saya? Masih? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Ada simbol star. Dia persegi panjang tapi bukan peta. Dia sedikit ada ini sudutnya itu tidak sudut apa namanya? Tidak seperti siku. Ya. Kalau siku dia bukan lagi simbol start atau stop, tapi simbol proses. Yang ini. Kelihatan pointer mouse-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, berarti L sama dengan P kali R, bintang itu kali ya. Itu artinya proses. Start, mulai. Maka di sini yang kedua adalah deklarasi. R titik koma sama dengan float. Artinya tipe data dari R jari-jari itu adalah floating point. P titik koma sama dengan 3,14 artinya variabel P saya isi dengan nilai yang tetap itu 3,14. L titik 2 sama dengan float. Luas itu tipe datanya adalah float atau bilangan berkoma. Sekarang tahapan berikutnya yang harus kita buat adalah kita baca data. Kita baca data jari-jari. Ya, kita baca data jari-jari. Kemudian setelah kita baca data jari-jari, lantas apa yang dilakukan? Kita proses. Maka luas adalah Pi kali jari-jari kali jari-jari. Bintang. Bintang. Kalau nanti dia bagi arti slash. Ya. Slash. Itu bagi. Tambah ya tanda plus. Kurang ya biasa. Itu namanya operasi. Ya. Operasinya. Kemudian output kan. Ya Anda lihat. Baca data adalah proses input. Output menampilkan jari-jari dan luas, dia bentuknya dalam bentuk jajaran ganjang. Kemudian baru diakhiri dengan stop. Artinya apa? Dalam penulisan flowchart dia punya aturan. Jangan salah nanti.
Star itu bentuknya seperti ini, mendeklarasikan bentuknya begini, baca data bentuknya begini, output data bentuknya begini, proses bentuknya begini, ya, termasuk nanti decision atau memutuskan apa, melakukan pemilihan bentuknya seperti apa. Kemudian baru stop. Nah, bagaimana kalau dituliskan dalam pseudocode? Nah, pseudocode itu adalah penulisan algoritma tapi dalam bentuk kode-kode kata tertentu. Maka pseudocode itu dituangkan dalam bentuk judul. Dia harus ada judulnya. Judul mendefinisikan apa yang dilakukan oleh program. Judul di sini ditulis menghitung luas lingkaran. Kamus itu adalah mendeklarasikan atau mendefinisikan variabel dan tipe data yang mau dipakai. Kita gunakan tipe data, nama variabel datanya, nama variabelnya ada R, ada L. R itu mengartikan jari-jari, L itu huruf besar luas, tipe datanya float. Ada sebuah konstan tapi dengan nilai 3,14. Kemudian baru dimulai dengan algoritma. Titik 2, begin. Harus ada kata begin. Dan nanti diakhiri dengan n titik. Ada lagi nanti n titik koma. Begin, mulai, maka dideklarasikan R, L, titik 2 float. Ini boleh dideklarasi ulang. Atau tidak dideklarasikan di sini juga boleh. Karena di kamus sudah dideklarasikan. Input artinya R dibaca sebagai data input. Kemudian L dihitung dari Pi kali R, kemudian di-outputkan. Nah, ini tambah di sini L, huruf besar, ini kurang. Nanti kalau yang sudah mendownload, tolong ditulis kembali di sini. L, huruf besar. L di-outputkan N titik. Ini contohnya, algoritma. Nah, sekarang bagaimana dengan programnya? Nah, saya akan buka program. Saya berharap Anda sudah mulai menginstal program. Installah program yang tidak terlalu berat untuk laptop ataupun PC Anda. Saya minta kemarin itu tolong diinstal aja TurboC. Ya, TurboC for Windows itu bisa berfungsi untuk seluruh Windows sampai Windows 10. Saya pakai Windows 10 ini. Ya, jadi jangan tes yang lain. Yang lain ada TurboC. Jadi bahasa pemrograman itu adalah tool atau software yang digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan manusia menjadi bahasa program yang dimengerti oleh komputer. Itu namanya compiler. Jadi bahasa pemrograman itu sering disebut oleh orang compiler. Nah, kalau kita kelompokkan, komputer itu bekerja berdasarkan bahasa mesin. Apa itu bahasa mesin? Bahasa mesin adalah bahasa yang dituangkan dalam bentuk simbol representasi logika. Logikanya apa? Kita kenal hanya dua logika. Logika 0 dan 1. Ya. 0 artinya low, 1 artinya high. Nah, artinya di komputer itu adalah 0101? Tidak. 0101 adalah simbolik yang dikenali oleh manusia. Di komputer ini, ya, di PC, di laptop, di notebook, termasuk handphone Anda, di dalamnya ini bukan 0101, cuma representasi logika 0101, tapi dituangkan dalam bentuk level tegangan. Level tegangnya bagaimana? 1 itu high voltage, 0 itu low voltage kalau dia logika positif. Logika negatif nanti dibalik. Ya, 1 itu low voltage, 0 itu high voltage. Kita anggap dulu logika positif saja. Berapa high low-nya? Untuk sistem digital TTL, ya, TTL dulu dianggap 0 itu 1 itu high itu 5 volt. Dan 0 itu antara 0 sampai dengan 0,8. Jadi 1 atau high itu 5 volt, 0 itu antara 0 sampai dengan 0,8. Tapi sekarang sistem logikanya itu sudah diturunkan. Supaya apa? Supaya dayanya lebih relatif lebih hemat. Ya, maka dimunculkan nanti sistem logika yang sekarang digunakan oleh prosesor ARM Cortex, terutama yang digunakan di handphone atau sistem embedded itu cukup dengan suplai tegangan 3,3 volt. 3,3 volt itu sudah logic 1, di bawahnya di 0,8 ke bawah itu logic 0, sehingga baterai handphone Anda bisa bertahan lama. Ya. Itu sekarang, karena sistem logikanya sudah turun. Termasuk di laptop juga dibuat demikian sekarang. Ketika laptopnya sudah menggunakan teknologi ARM Cortex, maka sistem logikanya sudah diturunkan.
Jadi 0101 itu adalah simbolik logik yang kita pahami, tetapi sesungguhnya di dalamnya adalah kombinasi dari tegangan high dan low. High-nya adalah sekitar 3,3 volt, low-nya adalah sekitar 0 volt. Itu yang di dalam komputer. Lantas, kita paham? Tidak begitu paham. Maka muncul ketika disebut dengan bahasa mesin, maka dia adalah disebut dengan bahasa low level language. Ya, low level language atau bahasa tingkat rendah. Nah, di atas bahasa tingkat rendah ada namanya bahasa medium. Medium level language. Medium level language ini adalah bahasa yang dekat dengan bahasa tingkat rendah, tapi juga memahami bahasa human, bahasa manusia. Nah, di dalam medium level language ini, seorang programmer sampai dikerjakan oleh komputer, dia butuh satu software lagi, namanya compiler lagi. Sama seperti tadi, kita butuh compiler. Nah, medium level language sering orang menyebut ya bahasa assembly, atau bahasa Indonesianya bahasa rakitan. Saya lebih cenderung tidak menyebut bahasa rakitan, bahasa assembly atau bahasa assembler. Jadi, ada low level language, ada bahasa assembly atau medium level language, kemudian yang paling tinggi sekarang, atau yang paling dekat dengan manusia, namanya bahasa high level, atau disebut juga dengan bahasa tingkat tinggi, ya, high level language. Bahasa high level language murni menggunakan bahasa manusia, komputer tidak paham. Akibatnya apa? Perlu dikompilasi, compiler. Compiler itu adalah tool atau perangkat software yang digunakan oleh seorang programmer untuk membuat sebuah program. Turbo C, Borland C, Microsoft C, Visual C++, ya, itu adalah compiler yang bisa kita pakai. Maka saya sekarang menggunakan compilernya adalah Turbo C. Jadi kenapa saya katakan saya pakai Turbo C? Karena lebih ringan, lebih sederhana. Dia sebenarnya undernya under DOS dan bisa dijalankan di Windows 10. Ya, jadi kemarin saya sudah buatkan linknya di Spada dan saya sudah simpan di drive di Google. Silakan di-download. Ada juga nanti Turbo C yang undernya handphone. Kalau yang nggak punya laptop bisa dijalankan di handphone. Silakan dijalankan di handphone nanti. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana program menghitung luas lingkaran dari algoritma tadi sudah kita buat, dia menjadi sebuah program. Ya, saya jalankan ini dulu. Nah, Turbo C-nya.